dia ngelolosin kita ke Piala Dunia, menurut lo dia tetap dipertahankan di Piala Dunianya apa enggak? Enggak. Pas Piala Dunia harus ganti. Kalau dia Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reaksi Mas DU. Bersama saya Mas DU. Kali ini kita akan membahas tentang kabar Timnas Indonesia yang lagi diguncang nih ya. Diguncang apa? Itu kapan hari kan kita sudah tersingkir ya dari Piala AFF. Dan sebelumnya PSSI dan juga pelatih sudah menyampaikan ya, berulang-ulang bahkan ya, ke masyarakat bahwa target kita utamanya itu adalah di Piala Dunia ya. Di AFF tetap ada target ya. Sebenarnya sih targetnya sampai semifinal kata Pak Erik ya. Cuman kita gagal ya. Kita nggak sampai semifinal dan itu merupakan sebuah kegagalan. It's okay ya. Cuman tetap ya target utama adalah Piala Dunia. Dan target di AFF adalah regenerasi ya. Karena di situ Coach Sintayong membawa pemain-pemain muda semua ya. Jadi ya selain itu ya faktor luck juga ya. Ya kurang sedikit lah lucknya ya, kena penalti, kena kartu merah ya, dan macam-macam lah ya. Jadi ya bagi pecinta bola ya kecewa ya, Mas Dewi juga kecewa. Cuman tetap fokusnya di Piala Dunia ya kan. Kita lagi mempunyai peluang besar lolos di Piala Dunia. Tapi guys ya, kapan hari itu ada acara di TV One ya, membahas Sintayong out ya, atau enggak gitu ya. Lalu ada salah satu pundit yang sepak bola yang terkenal ya, yaitu Coach Justin, yang awalnya itu biasanya ini orang ini belain Sintayong ya, kali ini mulai berbalik arah ya, mulai menyuarakan Sintayong out ya. Jadi bukan hanya Bung Toel nih sekarang ya, jadi Bung Toel dan Coach Justin yang awalnya itu malah sampai di beberapa media ya, pas mereka ketemu langsung tuh berdebat ya, sekarang mereka kompak satu suara, STY out. Ada apa ini ya? Nah, buat kalian gimana? Apakah STY benar-benar harus out ya, atau kita fokus saja ini beresin kualifikasi Piala Dunia? Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa ya, berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya awal mulanya setelah kita gagal di Piala AFF ya. Itu seperti apa dan ceritanya bagaimana ya, sampai dengan ada komentar STY out tersebut ya. Oke, yuk kita lihat di sini nih seperti biasa ya. 1, 2, 3 go. Nah, ini di TikTok kita mulai dari sini nih. Ini acara TV One nih, mulai dari acara TV One. Nah, ada undang beberapa pundit ternama ya. Empat hal yang tidak bisa diprediksi manusia: umur, jodoh, rezeki, dan Sintayong. Malu lah STY, udah 5 tahun belum memberikan apa-apa ya. Harus malu, sportsmanshipnya harus muncul. Gitu. Bang Gustiaranda jangan kemana-mana bang. Evaluasi harus evaluasi. Setiap habis pertandingan harus ada evaluasi. Apalagi timnas kita ya untuk STY harus dievaluasi supaya untuk menghadapi nanti Pildun. Kalau konsentrasi kita ke Pildun, empat hal yang tidak bisa Oke. Jadi dari itu sebenarnya yang datang banyak yang diundang ya. Jadi ini baru 3 perwakilan aja yang diwawancarai ya. Dan salah satunya ada Bung Toel ya, pundit andalan kita semua. Oke, lanjut berikutnya. Waktu kalah sama Jepang di ruang ganti, masih percaya nggak sama proyek ini? Saya tangkap proyek ini adalah lolos Piala Dunia. Pertanyaannya, kita akan percayakankah proyek ini pada seorang Sintayong yang monoton taktiknya? Saya nggak bilang miskin taktik. Itu bandit yang lain. Kalau saya bandit football, itu bandit football yang lain yang ngomong miskin taktik, karena nggak sopan, nggak respect. Tapi buat saya itu monoton, minim taktikalnya. Padahal 16 naturalisasi sudah didatangkan. Tentu mudah jelas, siapapun akan dievaluasi. Tentu STY nanti untuk menghadapi Australia dengan Bahrain. Ada evaluasi juga. Pasti ada evaluasi. Bukan bahasa Penting. Exco ya. Kalau bahasa pengamat saya, menurut saya, kalau dia tahu malu dia mundur, atau Exco berani ambil keputusan. Berisiko. Silakan tanya dengan Exco-nya. Oke. Siap. Itu. Bung Toel, Bung Pasti Gusti. ada evaluasi. Makanya evaluasi itu kan bahasa bagusnya Exco kan, Bang Gusti. Kalau Exco kan akan bahasanya kan evaluasi gitu loh. Tapi kita pengamat menangkap sebetulnya maknanya lebih dalam dari itu. Oh, ini maknanya lebih dalam daripada itu. Saya hanya mungkin Pertanyaan begini, STY out menurut Anda ya? Saya dari kemarin pun udah bilang itu. Kalau Bang Waktu kalah sama Jepang. Oke, jadi kalau Bung Toel udah jelas ya. Jadi Pak Gusti Randa menanyakan
apakah yang dimaksud tuh stay out? Ya kalau Bung Towen ya udah pasti itu ya, Bung apa? Stay out tuh bahkan sejak kemarin-kemarin ya. Bahkan kalau ST lolos apa, kita lolos Piala Dunia pun mungkin tetap suara akan out ya. Oke, lanjutlah. Itu sekilas aja guys ya. Buat kalian yang pengen nonton selengkapnya bisa tonton ini di TV One ya, ada YouTube-nya juga ya. Kalian bisa cek ya. Lanjut. Saya ingat sekali ketika tur Piala AFF ke Jakarta, pihak AFF tuh marah sama Sintayong. Ketika kita mau menurunkan tim U22, Pihak AFF marah sama Sintayong. iya, karena kita mau menurunkan U22, artinya kita mendowngrade sebuah event yang sebenarnya untuk kategori umur itu sudah tersedia. Karena tujuannya adalah itu tadi, regenerasi. Iya, saya ingat sekali. Nah, satu lagi ya. Oke, lanjut ya. Sambil komentar nggak apa-apa guys ya. Uci tegaskan STY harus out Sekarang karena Coach pola Justin permainan sih. di timnas tidak Ini. jelas dan STY bisa stay kalau melakukan Ini ini. ceritanya Coach Justin mulai berbalik prestasi arah. timnas kita sekarang? 1 win, Satu menang doang. 3 kali seri, 2 kali kalah, 6 match, 1 win. Kita harus beruntung bahwa kita hanya dengan 1 win kita bisa berada di rank 4 dengan selisih 1 poin. Momentumnya ada. Kembali lagi sebagai ketua PSSI, apakah lu mau nunggu ini sampai dia bereksperimen apalagi kayak lawan Cina terus gagal, Mulai lu tunggu 5 terang-terangan ya, tahun lagi, Coach Justin. atau lu memperbaiki sebelum lu ibarat kayak orang sakit lah, lu nunggu sampai dia sakit terus lu kasih obat sembuhi, atau sebelum dia sakit lu perbaiki. Ini semua keputusan yang berat yang harus diambil oleh ketua PSSI. Udah dari awal gue bilang, tapi gaya bermainnya nggak ada pola. Kualitas pemain Belanda itu apa? Oh, Filosofi gitu ya. dari kecil, dari SSB. Jadi nggak ada pola menurut Coach Justin ya. Lu disuruh main bertahan. Seandainya sekali lagi ada pelatih, apakah garansi? Ya enggak. Gambling juga sebenarnya. Gambling juga. Cuman kalau seandainya pelatih dari Belanda minimal kenal budayanya. Sama bahasa. Ya, jadi jadi pelatihnya harus Belanda untuk gitu lolos ya. ke Piala Dunia lebih besar Kata Coach Justin daripada sekarang. Sekali lagi bukan garansi. Nah, keputusan berat ini harus diambil oleh ketua PSSI. Kalau Sintayong tiba-tiba main dengan 4-3-3 terus nyerang, gimana? Stay. Uci Oh, jadi maunya Coach Justin di podcast yang ini ditanyain terakhir ya, kalau tiba-tiba mainnya nyerang 4-3-3, dia bilang stay. Ya, artinya Coach Justin ini pengennya Indonesia menyerang gitu mungkin ya. Jadi karena pemain kita itu banyak kan main naturalisasi atau diasporanya itu dari Belanda, makanya filosofinya total football dan harusnya ini pelatihnya filosofinya nyerang dan bla 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 itu ya. Tapi di momen yang lain ini kita lihat aja lah ya. Dengerin ya. Aku pertanyakan apakah dia sosok yang tepat untuk bawa kita ke Piala Dunia. Karena dengan Nih, squad yang dengerin kita ya. miliki itu harusnya minimal yang bikin gue kecewa banget sama Sintayong itu lawan China. Ya. Dimana dia tidak menurunkan tim yang terbaik. Ya kalau Baru itu bawa setuju sih ketua ya. Tom Hai main dan akhirnya dia cetak gol 2-1. Ini match kalau kita seri aja, dimana kita harusnya menang, seri aja mungkin bisa 1 poin yang menentukan kita lolos atau tidak. Ya, ya, Dan betul. ini sia-sia dibuangkan. Karena di luar Jepang, rank 2 sama rank 6 selisih cuma 1 poin. Ya tipis. Artinya tipis banget. Dan kita punya squad yang sama sekali nggak di bawah Australia atau Arab. Udah kita buktikan. Oke. Dengan rotasi ini itu dan lainnya, gue nggak yakin. Jujur gue nggak yakin dia adalah orang yang tepat yang bisa. Karena kalau lu udah biasa bermain di Piala Dunia, level itu harus ke sana. Apakah dia sosok yang sanggup mengangkat level kita ke standar negara yang ikut Piala Dunia? Aku pertanyakan. Ya, dari sini udah mulai semakin jelas ya posisi dari Coach Justin ya. Posisinya adalah stay out ya. Udah jelas ya. Tapi ada yang lebih ini lagi ya, lebih keras lagi ya. Coba ya dengerin lagi. Kalau dia ngelolosin kita ke Piala Dunia, menurut lo dia tetap dipertahankan di Piala Dunianya apa enggak? Enggak. Pas Piala Dunia harus ganti. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, gue harus ganti. Walaupun dia ngelolosin Iya. ujungnya. Iya. Bukan gue nggak dukung dia,
Cuman gue gak yakin dia orang yang tepat membawa kita yang bisa mengangkat dia ke level standar Eropa. Kalau dia ngelolosin. Nah, oke. Jadi sudah jelas ya, sekarang Coach Justin berada di barisannya Bung Toel ya, yang mana menginginkan STY out. Bahkan jika STY sudah bisa bantu ngelolosin Indonesia ke Piala Dunia pun, Coach Justin bilang STY tetap out. Ini pasti netizen Indonesia geleng-geleng. Ada apa dengan Coach Justin ya? Oke, lawan Cina saya setuju ya. Lawan Cina menurut saya sebuah kesalahan dilakukan Coach Sintayong ya. Tapi bukan berarti kita itu dari satu pertandingan, kan namanya kesalahan itu pasti ada ya. Secara umum pencapaian kita di kualifikasi ini harapannya masih sangat besar untuk lolos di Piala Dunia. Jadi ini tetap aja, diingat lagi, ini tetap aja sebuah pencapaian yang luar biasa untuk ukuran kita Indonesia ya. Oke, beliau tadi juga bilang ngomongin Australia, katanya skuad kita di atas Australia. Gimana ya? Ya ini masih bisa diperdebatkan ya. Ini hal yang masih bisa diperdebatkan. Itu apakah mutlak seperti itu ya? Ya memang pemain kita banyak ya yang bermain di Eropa. Tapi bukan berarti serta-merta itu membuat skuad kita itu pasti di atas Arab Saudi dan Australia. Nah, ini sesuatu yang masih bisa diperdebatkan lagi nih ya. Jadi kalau Mas DU sih lihatnya ya lihat ukurannya itu susah ya, susah itu skuadnya bagus mana ya. Kalau sama Jepang udah jelas ya, Jepang yang atas ya. Tapi kalau skuad kita dibandingin Australia, Arab Saudi Arabia yang mereka itu juga langganan Piala Dunia ya sebenarnya ya. Bahkan timnas juga pernah ngalahin Korea ya waktu di sebelumnya ya. Nah itu gimana ya? Jadi tetap aja ya menurut saya pribadi untuk bersaing dengan Australia, Saudi Arabia dan juga Jepang, Bahrain pun ini bukan Bahrain dan Cina. Kalau kita flashback Indonesia yang zaman dulu, ini mereka ini juga bukan lawan-lawan yang enteng guys. Ini lawan-lawan yang di atas kertas ini berat juga ya. Jadi Indonesia ini berada di grup yang benar-benar kuat ya memang ya. Kalaupun tadi ya poinnya sama-sama ya memang ini tim yang kuat-kuat ya. Ya mungkin kecuali Jepang yang di atas angin, tapi lainnya itu memang kekuatannya itu memang mirip-mirip ya. Oke. Terus setelah adanya pembelokan arah dari Coach Justin ini, gimana tanggapan netizen ya? Kalau Bung Toel sama yang sebelumnya Bung Akmal ya, itu kan netizen udah pada tahu lah ya. Kira-kira nih gimana nih tanggapan netizen? Yuk kita saksikan aja ya. Mari kita coba Mas. Oh sorry, ini dari Pak Erik dulu ya. Saya nggak bisa bicara per game dan tadi saya harus evaluasi ya. Evaluasi semua, nggak mau salah-salahan karena kesuksesan itu kan selalu saya bilang karena programnya bagus, pelatihnya bagus, pemainnya bagus ya. Berarti coachin ada evaluasi Pak? Coachin ada evaluasi berarti nanti? Pasti dievaluasi orang coach ya, pasti Nova ya. dievaluasi, coach Indra dievaluasi. Di kontraknya ada kok, semua pelatih wajib dievaluasi. Berarti nggak masalah loh? Tidak lolosnya Indonesia itu? Iya, targetnya kan semifinal. Target semifinal. Ya. Walaupun dengan pemain muda, kan kita berharap dengan Myanmar. Targetnya semifinal ya, AFF ya. Dengan Filipina menang, kalau Thailand ya, Vietnam ya mungkin ya masih. Di sini juga sebenarnya bisa tadi kan. Teman-teman media ngeliat bisa nggak tadi? Bisa, cuman ya namanya bola kan drama ya. Setelah lawan Filipina ini ya. Para pemain bagaimana mereka bereaksi gitu. Ya regenerasi lah, regenerasi kalau nggak kapan lagi mereka punya jam terbang. Nah ya, betul. Thank you. Ya, jadi kalau menurut Ketua Umum PSSI jawabannya diplomatis ya. Kalau ngomongnya hanya di Piala AFF, yaitu sebuah kegagalan ya. Karena targetnya semifinal tapi tidak bisa mencapai itu ya. Tapi kata beliau tadi ya, regenerasi ya. Kalau nggak dikasih kesempatan sekarang kapan lagi? Nah itu ya. Dan untuk mencapai semifinal pun sebenarnya sangat tipis ya. Ya ada faktor keberuntungan juga kan.
Yang soal kartu merah, penalti tadi, drama tadi kata Pak Erik, ya itu biasa dalam sepak bola ya. Bukanlah kegagalan yang gagal total ya dengan pemain muda kita, bukan gatot, gagal total gitu ya. Di klasemen misalnya kita terperosok peringkat 5 atau 4 itu ya, itu mungkin baru gagal total ya. Ini sangat tipis sekali ya. Bahkan hasil kita ngegolin 1 aja udah lolos kemarin tuh ke semifinal ya. Tapi ya gimana lagi ya, hasilnya kita nggak lolos, kita harus terima. Oke. Sekarang kita ke pendapat netizen ya. Yang bilang masih STY out, pengamatnya yang out, STY stay. Sintayong stay atau out? Stay lah. Kenapa harus out? Dia yang udah bangun dari awal, potong generasi. Masa iya harus ini lagi? Mari kita coba, Mas. Yang bilang masih STY out, pengamatnya yang out, STY stay. Sintayong stay atau out? Stay lah. Kenapa harus out? Dia yang udah bangun dari awal, potong generasi. Masa iya harus ini lagi? Aduh. Bambang Pamungkas pernah bilang tuh, berapa tuh? 14 tahun, apa 15 tahun? Ganti 11 pelatih. Ini gelar kan? Dengan Bapak siapa nih? Ambon. Sintayong stay atau out? Kalau dari ini kayaknya stay sih. Stay, berapa tahun? Minimal 2 tahun lagi lah Sintayong di sini. Karena ini proses kita masih panjang. Banyak pemain muda di timnas kita sekarang. Pesan untuk yang masih bilang stay out apa, Bang? Itu yang bilang tuh kardus kalian. Pesan buat yang masih bilang stay out. Pengamat yang mesti out, stay stay. Kira-kira orang yang bilang gitu ngerti bola nggak, Pak? Enggak. Bung Toel tuh out. Itu. Bung Toel out. Ya, Bung Toel out. Out dari mana nih? Dari pengamat lah. Nggak penting mereka itu. Pengamatnya nggak penting. Yang penting kan proses kita, timnas kita. Pemain-pemain muda sekarang banyak bermunculan di timnas senior. Peringkat pun kita masih paling rendah. Bener, bisa lolos 16 besar luar biasa banget. Luar, itu prestasi banget. Yang sejarah juga buat timnas kita. Yang bilang masih STY out, pengamatnya yang out, STY. Oke ya. Yang bilang STY out, pengamatnya yang out, kata mereka ya. Ya, yang lainnya ya. Pagi boy. Selamat pagi nih ya buat dulu pada nih. Yang tadi malam ikutan tensinya naik nih gara-gara salah satu stasiun TV. Yaudahlah nggak usah disamar-samarin lagi lah. TV1 ya, TV1 membuat suatu acara yang gue sendiri tuh bingung gitu. Maksudnya apa coba? Ya udah iya gue ngerti exposure-nya gede, pasti gue ngerti. Pasti akan mengundang orang untuk marah-marah gitu, gue ngerti. Ngundang sih nggak pernah gue ajak nih ya. Terus si Akmal yang kambuhan, kadang bener, kadang kagak. Yang membuat Pak Sumarji sendiri melawan dunia nih boy. Gue sih jujur ya, tadi malam kan gue nge-live nih sama lu pada nih. Terus lu pada bilang, bang liat TV1 bang, liat TV1 bang. Kata gue ada apaan ya? Gue baru 2 menit nonton udah kagak kuat gue. Itu udah bukan bahas bola boy. Itu udah kerana personal sama Sintayong. Dan satu yang gue kutip yaitu adalah kata-katanya si Akmal Marhali. Yaitu adalah Sintayong hoki, katanya hoki. Hoki Caraka kali, hoki Caraka. Jadi yang dimaksud hoki itu kayak gini ya Bang Akmal ya. Lolos Piala Asia 2 kali berturut-turut tanpa jalur tuan rumah. Semifinal Piala Asia U23, selangkah lagi menuju Olimpiade. Masuk round 3 kualifikasi Piala Dunia. Hoki kayak gitu mal. Ya gue makin bisa menyimpulkan nih, emang kayaknya bola kita bakal di sini-sini aja boy. Kok bisa di saat negara-negara Asia lain itu udah mulai memperhitungkan Indonesia nih, udah mulai mengakui keberadaan Indonesia di sepak bola Asia nih. Tapi malah dari dalam negaranya sendiri bisa muncul orang-orang kocak kayak begini boy. Dan yang lebih kocaknya lagi, selalu dikasih tempat untuk ngomong Gak ngerti gue, gak ngerti. Ini saran dari gue, kayaknya kalian tuh harus lebih selektif lagi boy. Kalau memang pengen ngikutin berita bola dan ngomongin soal bola timnas terutama follow orang yang bener-bener aja boy. Contohnya gue lah. Insya Allah sampai kapanpun gue akan selalu menjadi fans timnas yang waras. Gambar hanya pemanis ya boy. Soal yang podcastnya Greg sorenya boy. Oh iya, sebelum gue akhirin, buat lulu pada yang ngerayain Natal di hari ini, silahkan merayakan dengan tenang, aman, dan nyaman. Terima kasih, jangan lupa di follow untuk update mas selanjutnya. Bye. Ya, jangan lupa diupdate ya. Rule is here itu di TikTok ya, kalian bisa ikuti ya. Yuk lanjut berikutnya. Tahu nggak, kemarin ada pengamat sepak bola yang bilang STY cuma hoki. Jadi STY bisa bawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kali cuma hoki. Lawan Vietnam, terus kita bisa lolos ke babak 16 besar katanya. Cuma hoki. Aneh. Terus dia bilang lagi,
Di Piala Asia U23 kita bisa lolos ke babak semifinal cuma hoki katanya. Dia lupa ya, kita bisa ngalahin tim kuat Jordan 4-1. Lawan Australia juga kita bisa menang 1-0. Di babak 8 besar kita bisa ngalahin Korea Selatan, bertanding selama 120 menit dan akhirnya menang lewat adu penalti. Itu masih dibilang hoki. Dengan lu bilang ini semuanya hoki, lu bukan cuma ngerendahin Sintayong, tapi lu juga ngerendahin perjuangan pemain-pemain timnas kita, timnas senior, timnas U23. Astagfirullah, gua nggak ngerti lagi harus komen apa nih sama pengamat kayak gini. Ayo guys, komentarnya sikat. Ya, ini dari Didi Kasim ya. Kalian juga bisa ikuti di TikTok ya. Yuk, lanjut berikutnya ya. STY hanya hoki. Seorang pengamat sepak bola bilang kalau STY hanya hoki bisa membawa timnas Indonesia sejauh ini. Bagi gue ini pengamat tidak hanya sedang merendahkan STY tapi juga meremehkan pemain dan supporter. Betul, di dalam hal apapun termasuk sepak bola ada faktor hoki atau keberuntungan. Tapi hoki tidak datang begitu saja dari langit. Ada usaha di sana, ada kerja keras yang sudah dilakukan. Pemain kerja keras di lapangan berpeluh keringat selama lebih dari 90 menit. Berjibaku jatuh bangun selama pertandingan untuk meraih hasil maksimal. Tim kepelatihan meramu strategi terbaik mempersiapkan pemain yang dianggap paling siap di pertandingan. Supporter rela mengeluarkan uang datang ke stadion, meluangkan waktu untuk mendukung langsung timnas Indonesia dengan gairah yang sangat tinggi. Seenaknya dibilang hoki. Pernyataan itu benar-benar sudah menihilkan kerja keras dari semua pelatih, staf kepelatihan, federasi hingga dukungan supporternya sangat luas. Dengan bangga dan cengengesan pencapaian kita dibilang hoki. Aduh, mal. Mal. Oke, lanjut. Itu dari Mr. Robin ya. Sintayong hoki dengan segala pencapaiannya, katanya begitu. Itu kata seorang pengamat. Apa sih yang dimaksud dengan hoki? Hoki adalah sebuah keberuntungan. Tapi apakah keberuntungan datang begitu aja? Apakah keberuntungan bisa diciptakan? Ternyata bisa. Bagaimana cara menciptakan keberuntungan? Nih, saya kasih tahu. Yang pertama, cara menciptakan keberuntungan yaitu bersikap terbuka atas ide-ide, perspektif, dan pandangan baru. Jadi kalau Sintayong nggak punya ide, nggak terbuka dengan permainan sepak bola itu harus seperti apa, nggak mungkin hoki itu datang. Yang kedua, memanfaatkan peluang. Jadi keberuntungan nggak datang gitu aja. Nggak bisa tuh Sintayong duduk-duduk merokok-merokok atau main judol. Dia harus menciptakan peluang, memanfaatkan kesempatan, dan lain-lain. Tentunya di belakang itu juga punya skill. Orang yang sering menganggap prestasi orang lain adalah sebuah keberuntungan, dia kena gejala crab mentality. Apa itu crab mentality? Dia adalah mental kepiting. Kalau kepiting itu mau direbus, ditaruh di baskom, dia semua akan melarikan diri dan naik. Yang di bawah akan menarik yang di atas supaya dia bisa naik. Ciri-ciri orang kena crab mentality. Nih, pertama, sering bicara negatif tentang orang lain. Yang kedua, sering bereaksi negatif terhadap pencapaian orang lain. Yang ketiga, cenderung untuk melihat pencapaian orang lain sebagai cerminan negatif pada dirinya sendiri. Berikutnya, merasa puas terhadap kemalangan orang lain. Jadi kalau Sintayong apes, mereka senang. Jadi kalau Sintayong berprestasi, mereka berbicara negatif. Tuh ciri-ciri orang terkena crab mentality. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri apakah yang komentar itu kena crab mentality atau memang benar-benar asli pengamat yang kompeten. Sintayong. Oke, dari Joe Pasopati, ini keren banget ya. Kita dapat pelajaran baru ya, yaitu crab mentality ya. Jangan sampai kita terjebak seperti itu ya. Jadi kalau ada orang lain berprestasi, kita itu nggak suka gitu bawaannya ya. Mau kita tarik gitu ya, supaya sama-sama nggak berprestasinya. Kalau lihat orang lain jatuh malah seneng ya, suka dengan kemalangan orang lain. Aduh, nggak bener itu ya. Oke, lanjut. Masih seputar yang semalam nih, Mas Arul lagi ya, Marhali. Kayaknya bakal nambah nih ya, list orang yang gak gue ajak nih bakal nambah nih. Gue lupa ya menotis hal ini boy ke kalian. Bang Tebing Tinggi minjem videonya ya. Tadi malam ya Akmal itu bilang kalau misalnya panitia AFF itu marah sama Sintayong gara-gara Doi menurunkan tim U22 di turnamen ini boy ya? Yang katanya dia ini turnamen yang paling besar se-Asia Tenggara.
Yang bikin gue bertanya-tanya, kok bisa panitia AFF ngomong sama dia? Emang dia siapa? Orang PSSI juga bukan. Setahu gue dia kan Satgas anti mafia bola kan, setahu gue ya. Kalau manusia ini nih, nggak tahu nih manusia apa bukan ya. Udah nggak usah dipertanyain lagi lah ya. Udah capek, udah lelah gue ngejelasinnya. Bisa-bisanya dibilang udah 5 tahun belum memberikan apa-apa buat timnas ini. Asli gue makin bertanya-tanya nih, apakah ada something nih di antara mereka ini ya? Coba logikanya gimana? Panitia turnamen itu marah sama pelatih atas kebijakan pelatih itu dan ngomong sama dia. Padahal Maya, semua pemain nih, kalau beneran pemain ya, semuanya pasti seneng kok dipegang sama Sintayong kok. Dari dulu waktu itu Rizky Ridho bilang ya, baru kenal Gizi waktu zamannya Sintayong. Greg Nokolo tadi pagi gue bahas, bilang kalau misalnya Sintayong itu udah ngebangun pondasi mental yang baik untuk timnas sekarang. Tapi kalau misalnya orang-orang yang bukan pemain nih, itu bilangnya Sintayong itu gak punya taktik, blunder, keras kepala. Terus kalinya menang dibilangnya beruntung, hoki. Kasian banget sih coach, bener dah kasian banget. Daryl menjadi El serba salah ini mah, El serba salah. Ya kita tinggal tunggu aja boy, gebrakan apa lagi yang akan terjadi. Insya Allah kalau misalnya umur kita semua panjang boy, gue akan selalu ada di barisan kalian yang percaya kalau misalnya Sintayong adalah orang yang paling tepat untuk memegang timnas Indonesia. Kalian masih percaya kan? Ini ada update juga soal orang yang katanya kagak nonton Ligue 1 tapi merekomendasikan pelatih Ligue 1. Coba nanti subuh gue bahas boy, kayak biasa. Lu subuh gue kasih asupan yang berat-berat nih buat lu pada nih. Sampai sini boy, jangan lupa follow update mas selanjutnya. Bye. Oke, Mas Arul lagi ya. Mantap pokoknya ya. Meresahkan sekali. Kalau Bung Toel udah pasti meresahkan, tapi yang pengen gue bahas bukan Bung Toelnya, TV One-nya. Aduh, TV One habis bikin acara catatan demokrasi dengan topik drama STY atau goodbye. Acara ini benar-benar ngebahas aja sih polemik yang sedang terjadi mengenai nasib seorang STY atau goodbye. Di acara ini diundang lah orang-orang yang emang rata-rata kontra ya sama STY ya, kayak Bung Toel lah, Bung Akmal lah. Di sini juga ada Gusti Randa dan juga ada Pak Sumarji. Yang gue makin bingung adalah acara seperti ini dan yang diundang adalah Bung Toel gitu loh. Sorry banget, tapi kan emang dari awal dia udah selalu kontra mulu gitu loh. Jadi diundang di sini ya malah jadi acara buat ibaratnya ngejelek-jelekin STY aja. Jujur bukan bermaksud buat ngebela STY, tapi menurut gue ini nggak pantas di acara TV nasional ya. Acara TV nasional loh, besar loh, penontonnya banyak. Tapi ini acara malah udah kayak bener-bener menunjukkan kepersonalannya seorang Bung Toel ke STY aja gitu loh. Bahkan ada pertanyaan dari mahasiswa yang nonton, kayak penonton bayarannya gitu ya. Gue yakin banget settingan banget pertanyaannya gitu loh. Berawal dari pertanyaan itu, bener-bener Bung Toel abis-abisan nyerang STY gitu loh. Menurut gue, Bung Toel ini udah terlalu personal sih sama STY. Udah bukan sekedar ngekritik atau gimana, terlalu personal menurut gue. Udah, gue gak mau bahas lebih lanjut lagi. Mendingan kalian aja yang berdiskusi di kolom komentar. Bagaimana tanggapan kalian? Yuk kita komen, let's go. Iya, ini dari Dr. Farhan Bola ya. Pendapatnya Bung Toel terlalu personal ya ke STY. Bahkan ada satu scene di mana mahasiswa menanyakan sesuatu ya ke Bung Toel. Itu menurut Dr. Farhan ini itu kayaknya seperti settingannya, seperti sudah dipegang tuh pertanyaan tuh ya. Dan Bung Toel seperti sudah nyiapin jawabannya memang udah. Tapi kita nggak tahu ya. Oke, lanjut aja. Coach Justin bilang STY out. Menurutku pernyataan Coach Justin ini no value. Ya lagi rame ya, Coach Justin itu minta STY out sekalipun meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Hal ini buntut dari 4 pertandingan Sintayong di Piala AFF. Itu Indonesia main terkesan jelek menurut Coach Justin. Sehingga keluarlah pernyataan STY out sekalipun lolos Piala Dunia. Ya menurutku sah-sah aja ya Coach Justin ngomong seperti itu, karena dia itu kan tokoh besar ya, orang terkenal. Tapi pernyataan Coach Justin itu no value menurutku, tidak ada nilainya. Kenapa? Faktor yang pertama, Coach Justin waktu jadi pelatih timnas futsal itu prestasinya nggak ada apa-apanya juga kok. Di Piala AFF Coach Justin itu cuma jadi peringkat 3 2 kali dan runner up 2 kali, kalah dari Thailand. Di Piala Asia main 2 kali ya, 2005 itu main tanpa kualifikasi, 2006 main lewat kualifikasi. Nah timnas Coach Justin cuma bisa menang lawan Malaysia sama Guam nih ya 2005. Di 2006 jadi bulan-bulanan nih ya, jadi bulan-bulanan, bayangkan coba ini 38 kebobolan.
Bahkan sama Dikuliti nih, Turkmenistan sama. dibantai 10-3 ini timnas Coach Pasti Justin. Matteo ini. Jadi faktor yang pertama no value pernyataan Coach Justin. Dia sebagai pelatih pun gak ada apa-apanya. Faktor yang kedua, Coach Justin ini nggak ngikutin Liga Indonesia. Jadi dia ngomong Sintayong udah mentok, ya kan? Padahal dia nggak tahu pemain-pemain yang dibawa Sintayong itu kiprahnya di Liga 1 gimana. Emangnya dia ngikutin Ferrari di Persija? Emangnya dia ngikutin Victor Detan di PSM? Enggak, nonton Liga 1 aja kagak. Jadi menurutku ya, walaupun beliau berhak ngomong STO, ya is okay, tapi pernyataannya no value. Salam Di Matteo. Di Matteo ya, jadi no value ya. Dikuliti habis ya ternyata track recordnya Coach Justin ya. Luar biasa Di Matteo. Kok bisa wah kalau berita ini valid bener, sumpah kacau nggak ngutas, enggak sumpah keterlaluan tau nggak ya. Kabarnya ada oknum yang berusaha menggerakkan buzzer untuk memframing Sintayong agar cepatnya Sintayong out dan secepatnya dipecat dari timnas Indonesia. Dan berapa bayarannya, gila tau nggak. Tapi sebelumnya please tombol follow dulu agar kita bisa bersabar dan kita bisa ini berbagi beneran tentang nih? berita sepak Gila bola kalau lainnya. beneran ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, kita sudah lihat bersama setelah Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF, banyak tagar yang bersebaran Sintayong out, Sintayong out, Sintayong out dari timnas Indonesia, dari kepelatihan timnas Indonesia. Tapi fun fact-nya orang yang menyebarkan tagar Sintayong out itu dibayar. Gila tau nggak? Saya dengar berita ini geleng-geleng kepala, sumpah. Dan ini bayaran yang kita tunggu-tunggu. Berapa bayaran buzzer yang disuruh oleh oknum tersebut? Ya, dilansir dari berita ini, bayaran buzzer untuk memframing Sintayong agar secepatnya Sintayong out dari timnas Indonesia adalah 700.000 per postingan. Lihat, dalam postingan tersebut diduga para buzzer akan menerima uang sebesar 700 per unggahan di media sosial. Ya, narasi tidak boleh pendek katanya. Tidak boleh kopas akun lain, narasi minimal 5 kata. Narasi pendek nggak dibayar. Padahal AFF dari dulu targetnya bukan untuk menang, tujuannya bukan untuk juara, tapi mencari pengalaman dan menit bermain untuk timnas Garuda. Tapi setelah Indonesia nggak lolos, gila tahu nggak, berita ini memalukan. Gimana menurut kalian? Tulis di komentar. Kok ini dari Mas Randy ya. Tapi kita belum tahu validitas berita ini. Karena Mas Dewi baru lihat ini ya kan, cuma mengikuti aja ya, biasanya yang komentar-komentar bola. Dan kalau memang berita ini benar, ini benar-benar luar biasa memalukan ya, benar kata Mas Randy ya. Oke, kita lanjut ya. Ini gimana kira-kira responnya dari pihak yang terkait ya, PSSI ya. Apa belum nih nanti ya. setelah tagar STY out kemarin ramai gitu ya, tagar Erick Thohir out Ini ada isu lagi ya. cuy, buset dah guys. Waduh guys, nih ya buzzer yang dibayar makin banyak guys, makin banyak yang berkeliaran cuy, buset dah nggak habis-habisnya guys, nggak ada habis-habisnya gitu ya. Membuat tagar-tagar out kayak gini guys. Habis pastinya STY out guys ya, sekarang setelah Erick Thohir ada kekalahan pasti nih salah satu petinggi mungkin gitu ya mau menyewa pada Wah, buzzer-buzzer wah, ini ini. agar ya mereka berdua out cuy, buset dah. Sebenarnya gue paham guys, paham kenapa mereka berdua ingin disingkirkan di perti biasa guys. Setelah datangnya STY dan Erick Thohir guys, tidak ada lahan basah cuy, buset dah. Seperti halnya guys ya, adanya Coach Sintayong guys, tidak ada pemain titipan lagi guys, tidak ada pemain titipan lagi. Dan juga setelah ada Erick Thohir sudah tidak ada korupsi cuy. Bukannya nih buzzer berkeliaran untuk menyuarakan STY out dan Erick Thohir out. Maka dari itu guys, kita sebagai netizen harus pintar jangan terprovokasi buzzer bayar ini guys ya, agar apa? Agar timnas Indonesia semakin membaik cuy. Oke, siap ya. Jadi tadi ada narasi STY out, yang sekarang ini muncul tagar Erick out ya. Jadi dua orang ini seperti ditarget gitu menurut ini ya, Mr. Ronalva ya. Oke. Sekarang tanggapan dari pihak PSSI sebenarnya seperti apa sih? Apa memang benar-benar PSSI itu kan bilangnya mengevaluasi. Yang dimaksud evaluasi itu adalah out atau enggak ya? Kalau versinya Bung Toel tadi kan ya itu cuma bahasanya aja, bahasa PSSI evaluasi. Kalau bahasa kita kan out ya, katanya ya, kata Bung Toel. Tapi kita kan belum dengar dari orang langsung ya, dari mereka ya maksudnya. Sopan kenapa gak bisa kita kritik secara ini sopan? sebenarnya kita dengerin dulu Ya, dari Bang Bubiler nih. Yang kita inginkan adalah timnas kita hancur, kita kembali lagi
ke kondisi yang pada saat itu dimain di kandang sendiri aja kita bisa dibantai. Masa kegelapan. Nah, masa kegelapan, mau kita balik ke itu lagi? Atau kita balik lagi ke masa di mana kita di-ban oleh FIFA? Mau? Kita gak menikmati lagi sepak bola kita? Kalau ada orang-orang seperti itu, saya pikir mereka lah pengkhianat terbesar. Dan mereka yang seharusnya out ya? Mereka yang seharusnya out. Jadi saya harapkan jangan ada siapapun orang itu yang coba untuk menggiring opini di sosial media kita. Seolah-olah membuat kubu. Kalau bisa, berikan penjelasan dari semua angle. Seperti yang saya berikan sekarang. Sintayong ada kesulitan, para pemain juga sulit, ketua umum juga wajar, harus memonitor. Karena biar bagaimanapun juga, dia juga ingin agar timnas ini minimal lolos. Jangankan ketua umum PSSI, saya juga inginnya menang lawan Laos dan juga lawan Filipina. Sopan. Ya, ini dari Bung Binder Singh ya. Salah satu pundit favorit nih ya. Dulu sejak SMA sih sering beli itu ya, tabloid soccer ya, selalu Bung Binder Singh ya yang tulis artikelnya. Luar biasa ini, mantap Bung Binder ya. Oke, lanjut ya ke yang tadi ya. Ini targetnya ini adalah jangka menengah dan jangka panjang. Jangka menengahnya apa? Kita harus bisa mempertahankan game. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini adalah kaderisasi. Memang ini jadi pembahasan dan ini jadi dengan adanya tidak ada target ini. Sekali lagi, karena ini jadi pro kontra, makanya sampai sekarang akhirnya menggelinding bola ini kemana-mana, arah nggak tentu arah. Dan jujur saja sebenarnya berkaitan dengan hal ini, kami tentu sangat berharap pemahaman, pengertian para pecinta sepak bola lah. Jangan sampai hal yang demikian yang sudah kita menengah dan panjang ini digulirkan, akhirnya pada akhirnya malah justru membuat suasana tidak baik. Melihat perkembangan setelah kita gagal, itu jadi persoalan yang ya boleh dikatakan digoreng-goreng lah gitu. Ini kan jadi persoalan akhirnya. Saya kira berkaitan dengan hal ini, ya kami mohon pengertiannya semuanya untuk bisa sama-sama. Karena memang tujuan kami adalah kepingin jangka menengah dan jangka panjang. Saya kira itu dari saya. Baik Pak Sumarji, tapi sejujurnya tidak ada pihak satupun Pak yang ingin menggoreng karena semuanya cinta sepak bola Indonesia. Nanti seperti yang Bapak dan juga Ibu Putri Viola harus menanggapi kita. Jadi begini. Ya. Jadi ini ditulis ya tadi di judulnya itu sampai yakin dengan ngundang Toel bukan menggoreng-goreng, itu host ya. Jadi TV One ini menurut ini yang posting ini menggoreng ya, karena ngundang Bung Toel dan segala macam ya. Tapi sama Pak Sumarji ini manajer timnas ya, jadi bilang ya, intinya dijelasin lah panjang lebar ya, bahwa itu kan ada prosesnya emang ya. Dan semoga kegagalan di AFF itu jangan ada yang menggoreng-goreng. Tapi sama hostnya tadi sampai diklarifikasi ya, ini bukan menggoreng katanya. Ya nggak apa-apa ya. Oke, sekarang jawaban dari Pak Gusti Randa kita tunggu nih. Nah, saya mau lompat lagi. 2019 keluarlah yang namanya Inpres nomor 3 2019, percepatan sepak bola oleh Pak Presiden Jokowi saat itu. Ditambah lagi pada tahun 2019 kita menang bidding nih untuk Piala Dunia FIFA World Cup U20 ya, yang batal tuh ya. PSSI dengan pengalaman tadi, kita Simon, lalu ganti ada Luis Mia segala macam. Siapa nih untuk persiapan FIFA World Cup U20? Nah saat itu sekjen kita Ratu Tisa saat itu bisa kontak, kira-kira begitu. Kita kontak si Sintayong. Saat itu juga ada perubahan di PSSI. Ini saya mau bicara mundur ya, PSSI. Jadi Sintayong itu lebih kepada awalnya kita persiapan untuk FIFA World Cup U20 gitu. Nah dalam perjalanannya gitu, kita tahu semuanya, ternyata kita tidak kita batal menjadi tuan rumah ya. Revisi dong kontrak, kita tahu bersama lah ya. Maka STY juga memegang timnas senior ya. Evaluasi ini apakah berujung pada penggantian pelatih nantinya? Tergantung tim analis dan exco, kira-kira begitu kan. Nah
Apakah sekarang dievaluasi? Saya kira pasti iya dievaluasi. Tapi situasi hari ini kita sedang mempersiapkan kualifikasi Piala Dunia yang masih STY pegang kemarin. Berhasil apa tidak? Menurut saya cukup berhasil. Siapa bilang tidak berhasil? Untuk Pildun ya, saya tidak mau bicara masuk masalah naturalisasi pro dan kontra. Saya tidak mau. Artinya dalam konteks Pildun, STY itu berhasil. Nah, tentu nanti evaluasinya seperti apa, ya. Kalau saya boleh berpendapat, Bung Towel ya, STY tuntaskan pekerjaannya sampai kualifikasi Piala Dunia. Mantap dari Pak Gusti Randa, clear ya, tuntaskan pekerjaannya sampai lolos kualifikasi Piala Dunia, bahkan mengantar Indonesia di Piala Dunia nanti ya. Oke. Tadi guys ya, panjang lebar kita mendengar pro dan kontra ya. Ada yang ingin out, ada yang ingin stay ya. Dan ini Mas juga nggak tahu kalian ada di posisi yang mana, stay out atau stay ya. Tapi kalau Mas Dewi sih setuju dengan pendapat Pak Gusti Randa tadi ya. Dalam hal Pildun ya, kualifikasi Piala Dunia, ini STY belum bisa dikatakan gagal ya, dan bahkan masuk dalam kategori berhasil ya, walaupun nggak yang berhasil amat gitu ya, tapi udah masuk kategori berhasil. Jadi nggak ada alasan untuk memecat STY ya saat ini ya, kecuali kita itu memang tujuannya persepak bola ini untuk AFF ya. Tapi kan sekali lagi ya, fokus utama kita Piala Dunia, seperti dibilang Pak Gusti Randa tadi. Ya gimana dong? Jadi stay out atau stay? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita akan bikin lagi konten berikutnya. Mas Dewi ini ada kabar menarik dari Cirebon ya, tentang kasus Vina Cirebon. Nanti kita update ya. Kalian aktifkan notifikasi supaya nggak ketinggalan ya. Caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua ya, supaya kita update video baru langsung muncul ya. Oke. Nanti kita ketemu lagi. Kalau video ini bagus menurut kalian, jangan lupa di like ya. Dan yang belum subscribe. Oke. Sampai jumpa aja di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.